cerita mistis setiap Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Kali ini kita akan membahas cerita dari Kalimantan Barat. Panglima Burung adalah panglima yang paling dihormati dan dikenang sampai saat ini. Sosoknya yang tangguh dan gagah berani membuat cerita hidupnya sangat menarik untuk kita bahas. Bagaimana ceritanya? Ayo kita mulai. Di pedalaman Kalimantan, tepatnya sebuah desa kecil yang damai. Penduduknya ramah dan bersosialisasi membuat tempat ini nyaman untuk dihuni. Pepohonannya rindang dan satwa yang bersahabat. Di desa ini lahirlah seorang anak laki-laki yang berbakat dalam seni bela diri. Dia juga sangat dekat dengan alam. Tidak jarang ia bermain ke hutan dan berinteraksi dengan hewan-hewan liar yang ada di sana. Dari kesehariannya itu, ia juga mempelajari cara-cara bertahan hidup di alam liar. Pekerjaan dari kedua orang tuanya hanyalah seorang petani. Karena bakat dari anak ini, kedua orang tuanya pun menyadari bahwa memang anak ini luar biasa. Saat itu mereka memintanya untuk belajar beberapa ilmu tradisional dari para tetua di desa setempat. Dari para tetua desa, bukan hanya ilmu, melainkan budaya dan kearifan lokal pun ia pelajari. Setelah dewasa, anak ini menjadi pemuda yang tangguh dan bijaksana. Karena rasa ingin tahunya, tak jarang jika para tetua desa sedang bercerita tentang legenda-legenda yang ada, ia akan sangat antusias untuk mendengarnya. Cerita yang paling ia sukai adalah cerita tentang burung enggang, burung yang dihormati di Pulau Borneo. Semakin dewasa, ia semakin mendalami ilmu yang ia pelajari, baik itu bela diri juga ilmu tradisional. Bahkan ia mampu untuk berkomunikasi dengan alam. Juga keahliannya dalam memimpin tidak dapat diragukan lagi, sehingga ia sangat dihormati oleh seluruh masyarakat desa. Dan disinilah ia mulai dijuluki sebagai Panglima Burung, dikarenakan hubungannya yang erat dengan burung enggang. Selain kemampuannya, Panglima Burung juga dikenal adil dan bijaksana. Ia selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang dan status sosial. Karena sikapnya itu, ia sangat dihormati dan dicintai masyarakat Dayak. Beberapa waktu pun berlalu. Panglima Burung memutuskan untuk meninggalkan desanya. Dan betapa di sebuah gunung dekat perbatasan antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Tujuannya untuk mencari pemahaman baik tentang dirinya maupun alam semesta. Selama bertahun-tahun ia menjalani kehidupan sederhana. Dan untuk kebutuhan sehari-harinya, ia hanya bergantung dengan alam sekitar. Selama masa pertapaan Panglima Burung mengalami pengalaman spiritual yang mendalam. Dari sini ia merasa semakin menyatu dengan alam dan mendapatkan kekuatan gaib yang luar biasa. Ia juga dipercaya sebagai jelmaan burung enggang, burung yang dihormati di bumi Borneo. Diketahui Panglima Burung juga sering berkomunikasi dengan roh-roh leluhur dan para makhluk gaib penghuni gunung. Dan dari mereka pula, Panglima Burung banyak mempelajari tentang kearifan lokal dan ilmu-ilmu gaib dan cara melindungi suku dari berbagai ancaman. Di masa pertapaannya, Panglima Burung mendapatkan penglihatan akan adanya ancaman besar yang akan menimpa suku Dayak. Dengan penglihatan tersebut, Panglima Burung mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Setelah waktunya tiba, Panglima Burung pun pulang ke desanya. Kedatangannya itu disambut hangat oleh warga desa. Hari itu pun tiba, tepat seperti apa yang sudah dilihat oleh Panglima Burung, bahwa para penyerang dari desa lain sedang menuju ke arah desanya. Para penyerang ini dikenal kejam dan tak segan-segan dalam melakukan aksinya. Panglima Burung yang mendengar kabar ini pun prihatin. Ia pun memutuskan untuk memimpin pasukan Dayak dalam perang tersebut. Setelah menentukan strategi dengan para pemimpin suku, para pasukan Dayak pun sudah siap menanti kedatangan para penyerang. Di sini Panglima Burung memberikan semangat kepada para pasukan Dayak yang sudah siap untuk berperang, mempertahankan desa mereka. Para musuh pun datang dan trompet ditiupkan, menandakan perang besar telah dimulai. Panglima Burung dengan keberanian yang luar biasa berdiri paling depan dalam perang tersebut. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia mengalahkan satu persatu musuhnya.
Segala kemampuan dikerahkan oleh Panglima Burung untuk melindungi sukunya. Selain memberikan perintah, ia juga mengayunkan mandaunya dengan lincah, menghindar dan menyerang. Di tengah pertempuran, Panglima Burung melihat salah satu prajurit musuh yang terlihat kuat dan paling berbahaya daripada yang lain. Prajurit itu adalah pemimpin dari para musuh-musuhnya. Panglima Burung dengan cepat menghampiri dan bertarung satu lawan satu. Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya Panglima Burung berhasil mengalahkan pemimpin dari musuh ini. Kemenangan dari Panglima Burung memberikan semangat kepada para pasukan Dayak. Dan pada akhirnya pasukan Dayak berhasil memukul mundur para pasukan penyerang. Setelah kemenangan itu, para masyarakat Dayak merasa perlu untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa pahlawan mereka. Akhirnya terbentuklah suatu ritual penting dan sampai sekarang telah menjadi budaya bagi suku Dayak. Ritual yang dikenal sebagai ritual tarian perang yang bertujuan untuk memanggil roh Panglima Burung di saat-saat genting. Setiap gerakan tari perang memiliki arti yang dalam, seperti gerakan melompat dan berputar, melambangkan keberanian dan ketangkasan dari Panglima Burung dalam menghadapi musuh-musuhnya. Sedangkan gerakan bertahan dengan tameng atau perisai melambangkan kebijakan. Selama tarian juga akan diiringi teriakan semangat yang menandakan semangat juang yang kuat untuk mempertahankan tanah air. Selain untuk memanggil roh Panglima Burung, tarian ini juga sebagai sarana memperkuat tali persaudaraan antara suku Dayak dan juga sebagai pengingat akan pentingnya menjaga tanah air, juga menghormati para leluhur yang telah berjuang demi kesejahteraan suku Dayak. Tarian perang juga telah diwariskan ke setiap generasi dan menjadi salah satu budaya Dayak. Tarian yang menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan persatuan yang terus hidup dalam hati dan jiwa suku Dayak. Baik teman-teman, itulah singkat cerita legenda Panglima Burung. Panglima yang paling dihormati dan disegani. Dari cerita ini, kira-kira pelajaran apa yang didapat? Silahkan komen di bawah. Selanjutnya, cerita apa lagi nih yang akan kita bahas? Silahkan komen di bawah. Sampai jumpa.